Jangan dikira sakaratul maut itu mudah. Jangan dikira. Nanti saat peristiwa itu terjadi, akan ditampakkan kebiasaan-kebiasaan orang yang akan wafat itu. Jika terbiasa dia berbuat maksiat, maka maksiat akan ditampakkan dalam benaknya, membuat kacau keadaan pikirannya. Diganggu kemudian oleh setan, itu yang menyebabkan pikirannya sering meracau, mulutnya sering mengacau, tindakannya tidak terukur. Kadang pukul sana, pukul sini, kadang macam-macam mengamuk dan sebagainya. Itu tidak mudah. Tapi ada orang-orang yang ketika akan wafat, Allahu Akbar, mudah sekali. Kata Nabi bagaikan mengeluarkan satu rambut itu, yang sangat halus, tipis dari adonan tepung yang luar biasa lunaknya. Tinggal narik. Bahasa Qurannya surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Jadi tenang aja kedatangan malaikat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tenang aja. Ada apa? Kita dihidupkan untuk dimatikan, diciptakan untuk ibadah. Itu perbedaannya. Jadi kita sekarang hidup cuma nunggu mati, nggak ada yang lain. Cuma nunggu mati. Supaya nggak bosan nunggu mati, dikasih hiburan sama Allah. Istri hiburan, suami hiburan. Dikasih mainan anak-anak. Dasar manusia seperti anak-anak. Begitu dikasih mainan lupa. Lupa, sibuk sama mainan. Disuruh mandi nggak mau, suruh makan nggak mau. Kita sibuk sama harta, kedudukan, jabatan, anak, istri, suami. Suruh ibadah nggak mau. Begitu mainannya direbut. Lihat anak kecil mainan direbut, tangis. Ketika seorang manusia direbut suaminya, direbut istrinya, diambil, nangis, kecewa, bahkan memaki-maki Allah, mengatakan Allah tidak adil. Padahal setiap hari kita tidak pernah memperlakukan adil Allah. Nggak mau ibadah kepada Allah. Ibadah adalah ungkapan rasa syukur karena Allah sudah menghidupkan kita dan mengizinkan kita bisa lihat dunia. Anda yakin akan ada surga, Anda yakin ada neraka, Anda yakin ada kematian, Anda yakin ada kuburan. Bahkan Anda menyolatkan kawan Anda, mengantarkan dia ke kuburan. Pertanyaannya, Anda yakin wafat tapi tidak siap-siap dengan bekal wafat Anda. Anda yakin pengen ke surga tapi mengerjakan amalan yang menjauh dari surga, kan aneh. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Kalau kamu benar-benar ibadah, aku telah tetapkan rizkimu. Kamu jangan khawatir. Rizki kamu itu telah tetap, surga kamu yang belum teratur. Hadis qudsi. Rizki kamu tetap sebelum kamu wafat, aku berikan. Tidak ada orang wafat yang tidak mendapatkan rizkinya. Semua diberikan. Jangan takut, kata Allah. Engkau kerjakan ibadah karena aku jadikan kecil dunia, kutundukkan untukmu, mudah. Tapi kalau engkau berpaling pada aku, bermain-main dengan dunia, maka aku akan jadikan engkau tertunduk mencari dunia. Capek. Orang yang mati dalam kubur itu ditanya oleh Allah, hai mayat, hai jenazah, kalau kau diberi kesempatan hidup, mau apa? Mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau beri aku umur, kalau kau beri aku kesempatan hidup sekejap saja, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah, aku mau aku mau membangun masjid, wa akum minas salihin, aku ingin menjadi orang yang soleh. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Sampai masanya mata melihat azab Allah, telinga mendengar teriakan orang dalam neraka. Saat itu orang penghuni neraka berkata, Rabbana, ya Allah, absarna, mata kami sudah melihat azab, wasami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Apalah daya, penyesalan tak lagi bermakna, air mata darah tak dapat. Ingat ada keadilan yang maha adil akan menyidang. Ingat ada mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sekarang ini punya pangkat dan jabatan, ingat, suatu hari kalian akan pensiun, suatu hari kalian akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, dan kalian akan diantarkan menuju ke liang lahat, dan saat itu urusan kalian besar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita-kita yang hidup, jangan main-main dengan maksiat, jangan main-main dengan zina, jangan main-main dengan pacaran, jangan pernah mencoba-coba pacaran, berselancar dunia maya. Stop. Allah maha melihat, al-basir, al-latif, al-khabir, maha melihat apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita saksikan, dengan siapa kita chatting-chattingan. Allah maha melihat, dan semuanya akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban ala kulli ma kunta ta'mal, atas seluruh apa yang sudah engkau kerjakan. Ittaqullah, ittaqullah, Cepat capek. Kalau nggak mau capek, ya pulang. Dunia itu tempat capek. Dan kita memilih untuk hidup. Maka jalani itu, nikmati saja, kerjakan aja. Setiap kerja ada pahala, setiap kerja ada pahala, setiap sholat pahala, baca Quran pahala, niat mencari nafkah karena Allah pahala, merawat anak pahala, memberikan ASI pahala. Gak apa-apa, memang capek. Memang ya dunia sifatnya capek.
Tobakan antobak, setiap tahapan tuh capek lagi, biasa. Supaya dapat bekal. Bukankah orang kerja dapat gaji? Dan enak kan kalau gajian? Dan kalau sudah dapat gaji, lupakan 29 hari ke belakang. Kata Ibnu Qayyim, kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Para nabi, para aulia, salafus soleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab. الله يسترنا الله قبل نادينا يسترنا قال ابن القيم الله يسترنا ثم ينادينا ثم يغفر لنا ثم يبدل ذنوبنا إلى حسنات ما أكرمك يا الله ما أكرمك كريم أستغفر Sejahat-jahatnya manusia, Allah masih sayang. Pasti dibawa jalan untuk berubah. Dia bisa kebayang nggak? Firaun yang ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, kata-katanya kasar, suka eksekusi, masih diberikan hidayah untuk berubah. Anda bukan Firaun. Anda tidak pernah mengaku Tuhan. Anda tidak pernah punya hobi bunuh orang. Kesalahan Anda tidak sebanyak Firaun. Kalau Firaun saja diberi jalan untuk berubah, apalagi Anda? Pasti Allah bisikan dalam jiwa Anda, ada saatnya Anda untuk berubah. Sebelum Allah wafatkan Anda untuk kembali kepadanya. Ingat teman-teman, maaf ya, maaf, kita tidak akan lama. Satu kali kita pasti akan pulang. Pastikan saat Anda pulang, ada kebahagiaan terpancarkan di wajah Anda. Ketika Anda terlahir, semua orang tertawa melihat Anda, dan Anda menangis. Tapi pastikan ketika Anda wafat nanti pulang kepada Allah, buat orang lain menangis, Anda yang tertawa. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukan kaya, karena banyak orang yang kaya tapi harta tidak bisa menolong di hadapan Allah. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukanlah jabatan. Kenapa banyak jabatan tapi tidak bisa menolong melepaskan dari neraka jahanam? Kalaulah manusia itu mulia karena jabatan, maka Fir'aun jauh lebih mulia. Kalaulah manusia itu mulia karena harta, maka Qarun sampai hari ini harta yang tertimbun di dalam tanah. Kalaulah orang mulia karena otaknya, maka tidak ada yang lebih cerdas daripada Haman. Tapi kemuliaan terletak pada Allahumma ja'al akhir kalamina, ya Allah jadikanlah akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal sampai, yang terakhir ucapan akhir yang keluar dari mulut adalah la ilaha illallah. Hei kalian anak-anak muda, syarat mati tidak harus tua. Oh, saya masih muda, mabok aja dulu. Masih muda, maksiat dulu. Masih muda, ayo nyimek dulu, nyimek. Narkoba dulu, masih muda. Ngapain pakai jilbab? Nanti aja kalau udah tua, udah mamak baru pakai jilbab. Pakai rok ini aja dulu, masih muda. Memangnya syarat mati itu harus tua. Kedua orang tua kami, tidak ada kami berkumpul di sini tanpa doa mereka. Jadi orang tua kami tenggelam dalam hutang bekas membiayai dan menyekolahkan agama kami. Ya Allah, muliakan keduanya, panjangkan umurnya. Siapapun orang tua kami yang sedang sakit, kabut rasa sakit dan penyakitnya. Muliakan akhlak kami, jangan sampai orang tua kami tersakiti setelah sakit melahirkan kami, lalu akhlak kami karena jauh dari Al-Quran. Akhlak kami tidak indah seperti khuluqun azim yang dinyatakan oleh Allah kepada Rasulnya, khuluqul Quran. Ya Allah,
Muliakan kedua orang tua kami, panjangkan umurnya, sehatkan lahir batinnya, lunasi hutang-hutangnya, umrohkan dan hajikan orang tua kami yang belum berumroh dan berhaji ya Rabb. Rumahkan orang tua kami yang belum punya rumah. Rubah takdirnya dengan perubahan kesolehan yang sedang kami ikhtiarkan ya Allah. Bimbing dengan taufik. Pak Ustadz, di mana letak kebahagiaan itu Pak Ustadz? Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ini susah. Setelah selesai kuliah kata orang bahagia, malah makin susah, nganggur belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus tak merasakan kebahagiaan, belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah hamil istrinya? Sudah punya anak. Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak. Di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia, tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia. Akhwati fillah, laki-laki soleh itu bukan karena jenggotnya doang, bukan karena gayanya kalau jalan begini-begini, bukan karena cingkrangnya tinggi banget, bukan karena selalu ke masjid ngaji terus. Lelaki yang soleh gak akan like Instagram perempuan. Lelaki yang soleh gak akan nginbokin perempuan. Nah itu aja gampang kan cirinya di zaman sekarang. Nggak ngomongin gini, bangun dong uhti, ayo tahajud malam, gombal. Ingat, at-thayyibun lit-thayyibat, al-khabithun lil-khabithat. Orang yang baik pasti dapat perempuan yang baik. Laki-laki yang buruk pasti dapat perempuan yang buruk. Tetapi orang yang pura-pura baik juga dapat yang pura-pura baik. Saya pernah punya banyak santri, ada karyawan yang kayak gitu. Kapan sih Allah itu mengundang kita untuk datang bertemu dengan Allah? Kapan kira-kira? Ketika Allah ingin seorang hamba bertemu dengannya, Allah akan berikan dia kesusahan. Kesusahan itu adalah sebuah surat undangan yang datang dari Allah untuk hambanya, supaya hambanya mau datang kepada Allah. Begitu dia datang, dia angkat tangan, Allah, Allah, Rabbi, Allah. Disitulah saat dia bertemu dengan Allah. Kapan Allah kepengen seseorang itu jauh dari Allah? Mudah bagi Allah, berikan saja kesenangan. Dan biasanya kesenangan itu akan membuat seseorang lupa dengan Tuhan. Ketika ada orang yang dikasih kesenangan, kemudian dia tidak lupa, justru dia makin ingat, di situ Allah paling bahagia. Ada yang lebih mengerikan, nikmat tercabut ketika kau tidak merasakan